Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Dea Kartika Anjani, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Padang Tualang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan NIM A611221168 pada LPTK Universitas Tadulako. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi, dan tema yang saya bawakan bijak dalam menggunakan handphone dan media sosial. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Silakan duduk. Makasih, Bu. Cari posisi ternyaman ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Terima kasih ya sudah menghadiri kegiatan kita ini. Sebelum kegiatan kita ini dimulai, kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kepada Fikal, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu sendiri. Tapi gini, perkenalannya sebutkan nama dan cita-cita. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Dea Kartika Anjani. Cita-cita Ibu guru. Lanjut ke sebelah kanan Ibu. Nama saya Nesya Repila, cita-cita saya akan menjadi seorang dokter. Dokter ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Apipa Alda, cita-cita saya ingin menjadi polwan. Perkenalkan, nama saya Elsie Septia Bersembiring, cita-cita saya menjadi guru. Nama saya Ragil Mahendra, saya ingin bercita-cita sebagai dokter spesialis saraf. Perkenalkan, nama saya Albian Syafikal Ananda, saya bercita-cita ingin menjadi mekanik. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Keila Ulia, cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Perkenalkan, nama saya Wisna Ovaleanda, saya ingin menjadi seorang dokter. Perkenalkan, nama saya Cecilia Zoria Aprilin, saya bercita-cita sebagai bidan. Oh, bidan. Tepuk tangan untuk Cecil. Baiklah, sore hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling ya. Jadi, bimbingan kelompok ini terdiri dari 6 sampai 10 orang, tapi di sini Ibu memilih 8 orang saja. Dalam layanan bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu topik ya. Yang topik ini akan menambah informasi atau wawasan kalian semua anak-anak Ibu. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Baiklah. Bimbingan kelompok ini akan berlangsung selama 2 kali 40 menit ya. Jadi apakah kalian semua bersedia? Bersedia, Bu. Ice breakingnya, kalau Ibu bilang kanan, kalian ke kiri ya arahnya. Kanan, kiri. Kalau Ibu bilang kiri, kebalikannya. Kalian ke kanan. Kalau Ibu bilang atas, bawah. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang tidak fokus, kita kasih hukuman ya. Setuju? Setuju. Hukumannya apa kira-kira? Nyanyi? Ya, boleh. Nyanyi ya. Rapnya aja. Rapnya aja. Nggak apa-apa. Ya, kita mulai ya. Kiri. Kanan. Salah. Siapa yang salah? Cecil. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak
seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Kita kasih tepuk tangan untuk Cecil. Sekali lagi ya ice breakingnya ya. Iya, Bu. Harap fokus. Atas, Bawah. bawah, Atas. kiri, Kanan. Eci salah ya. Ayo, ayo, ayo. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Beri tepuk tangan untuk Else. Oke ya, untuk menambah semangat dan motivasi, kita buat jargon ya. Nanti kalau ibu bilang SMP Negeri 2 Padang Tualang, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Get up and never give up. Kalian jawab gitu ya. Iya, Bu. Oke, kita tes dulu. SMP Negeri 2 Padang Tualang, Kreatif, inovatif, dan berprestasi. Get up and never give up. Ana gini ya. Get up and never give up gitu ya. Oke, sekali lagi ya. SMP Negeri 2 Padang Tualang, Kreatif, inovatif, dan berprestasi. Get up and never get up. kok salah? Get up and never give up. Iya, get. Sekali lagi. SMP Negeri 2 Padang Tualang, Kreatif, inovatif, dan berprestasi. get up and never give up. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke kegiatan inti yang tadi Ibu bilang bahwa layanan bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu topik masalah ya. Topik yang kita bahas ini adalah bijak menggunakan handphone dan media sosial. Oke. Di sini ada nggak yang tahu ya pengertian handphone? Selama ini kita punya kan, masing-masing punya handphone kan? Punya, Bu. Oke. Jadi tahu nggak ya pengertian handphone itu apa? Coba dimulai dari Cecil. Handphone adalah alat komunikasi yang terhubung ke internet. Iya, oke. Lanjut, Isna. Menurut saya, handphone adalah alat komunikasi yang bisa menerima pesan dan mengirim pesan. Oke. Bagus. Menurut saya, handphone adalah alat telekomunikasi zaman sekarang yang sangat berguna dalam segala hal. Menurut saya, handphone adalah alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan masuk atau keluar. Oke. Menurut saya, handphone adalah alat telekomunikasi yang berdua arah yang bisa mengirim pesan suara. Menurut saya, handphone adalah alat telekomunikasi yang mudah dibawa kemana-mana. Menurut saya, handphone adalah alat komunikasi modern yang hampir semua orang mempunyainya. Menurut saya, handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetapi dapat dibawa kemana-mana. Jadi benar apa yang kalian bilang semua ya, bahwa handphone adalah sebuah alat telekomunikasi yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu dia dua arah ya kan, yang bersifat elektronik. Nah, handphone sekarang itu sudah lebih canggih daripada yang dulu. Dan sekarang disebut dengan istilah smartphone, ya kan? Apakah kalian semua punya handphone? Punya? Smartphone atau handphone jadul yang tulit-tulit lah kalau istilahnya dulu. Smartphone ya. Oke. Nah, handphone sekarang pasti dia ada jaringan internetnya ya, berhubungan dengan internet, dan internet itu berhubungan dengan media sosial. Jadi di sini
Ibu minta pendapat kalian semua. Apakah kalian tahu apa itu media sosial? Dimulai dari Pikal dulu. Media sosial adalah media platform digital. Media sosial adalah Media media platform digital. Media sosial adalah tempat untuk membagikan video berupa konten atau semacam dan lain-lainnya. Media sosial adalah tempat untuk berinteraksi atau membagikan konten. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi. Media untuk bersosialisasi. Media sosial merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial adalah sebuah media daring yang biasa digunakan satu sama lain dan biasanya penggunanya dapat lebih berkomitmen lebih baik gitu. Oke. Media sosial adalah media online. Media sosial adalah media online. Media sosial adalah sebuah media online yang mana para penggunanya dapat mudah untuk berpartisipasi dan berbagi ke semua pengguna. Jadi benar apa yang kalian bilang semua bahwa media sosial itu dapat kita pahami sebagai platform digital yang berfungsi untuk saling berinteraksi dan saling untuk melakukan aktivitas sosial. Begitu ya. Ini Ibu bagi dulu ya materi kita dari PowerPoint Ibu. Ini Ibu bagi satu-satu. Tolong bagikan. Jadi setelah kita tahu apa itu pengertian handphone, bahwa handphone itu kan mempunyai fungsi, ya kan? Di sini fungsinya yaitu dapat yang pertama apa? Dari handphone. Sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi yang pertama. Yang kedua, Keluarga yang jauh atau teman, yaitu komunikasi. mencari informasi, Iya, mempermudah pekerjaan kita. sarana untuk mencari informasi baru, ya kan? Yang ketiga, Mempermudah pembelajaran. iya mempermudah pembelajaran. Terus yang keempat, iya sarana hiburan, ya kan? Sebagai tempat bisnis. Sebagai tempat bisnis bisa juga ya. Kita tahu sekarang banyak jualan online, ya kan? Hanya kita telepon saja, telepon atau kita pesan, langsung deh dikirim ke rumah kita gitu ya kan. Nah, tadi kan udah kita ketahui apa itu pengertian media sosial. Media sosial itu banyak contohnya ya kan. Seperti paling kalian semua punya ya. Contohnya apa? YouTube, Apa nih Syah? YouTube, YouTube. Alda? Instagram, Instagram. Elsa? TikTok mungkin. TikTok. Sering scroll TikTok ya. Ragil? Snapchat. Pika? Telegram, Bu. Telegram. Kayla? Facebook, Bu. Facebook. Sering main Facebook ya? Wisna? WhatsApp mungkin, Bu. WhatsApp. Line. Line. Tapi yang sekarang lagi yang sering dipakai para remaja apa? Misalnya? TikTok ya. Iya, Bu. Dan Instagram. Apa manfaatnya lihat TikTok? Ada nggak manfaatnya? Sebenarnya kalau menggunakannya benar, manfaatnya banyak, Bu. Tergantung ya. Kalau kita gunakan yang positif, dia akan berdampak positif. Kalau yang ke negatif, ya hasilnya juga negatif yang kita dapat gitu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Dampak positifnya apa, Kela? Banyak mengenal orang baru tanpa harus bertemu langsung. Banyak mengenal orang baru tanpa harus bertemu langsung. Teman virtual gitu ya. Oke. Kalau Ragil apa dampak positifnya? Positifnya dapat mencari informasi yang lebih banyak, Bu, di suatu aplikasi. Iya, benar sekali. Dari media sosial dampak positifnya adalah kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak ya, yang lebih terbaru, lebih terupdate sekarang ini. Kalau menurut Alda? Dampak
Positifnya menurut saya mempermudah komunikasi mungkin, Bu. Mempermudah komunikasi. Yang lagi LDR gitu ya. Oke. Kemudian ada dampak negatifnya kan tadi. Udah dampak positif yang kita dapat. Sekarang dampak negatif. Dampak negatifnya apa, Cecil? Kita percaya hoax-hoax yang disebarkan oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Oh ya, dampak negatifnya adalah persebaran berita hoax ya, berita palsu. Kemudian yang kedua apa, Elsa? Mungkin dapat membuat kecanduan, Bu. Dapat membuat kecanduan gitu ya. Seperti main TikTok kan. Main TikTok kan, kalau belum ada yang kita dapatkan, pasti kita cari lagi gitu kan. Jadinya kecanduan. Kalau menurut Pikal, dampak negatifnya apa? Banyak modus penipuan. Banyak modus penipuan. Benar sekali ya, sekarang banyak modus penipuan ya. Baik ya anak-anak, ini Ibu ada sebuah video, kita tonton dulu ya. Seiring perkembangan zaman, penggunaan sosial media semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data We Are Social pada awal 2019, menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana ruang-ruang publik. Media sosial dianggap lebih emansipatif dan egaliter karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik. Namun demikian, media sosial harus digunakan dengan bijak agar tidak mengubah budaya Indonesia, yaitu budaya ramah dan toleran. Dalam penggunaannya, tentu kita diberi kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering disalahartikan di sini adalah Setelah kita tonton video tersebut, apa yang dapat kalian ambil dari video ini? Nesya. Pesan moral dari video tersebut adalah kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Pesan moral dari video yang baru saja kita lihat, kita jadi lebih tahu menggunakan etika dalam berkomunikasi menggunakan medsos. Pesan moral yang kita ambil dengan berkembangnya media sosial, seharusnya kita lebih bijak menggunakannya dan kita tidak menghilangkan keramahan orang Indonesia ataupun etika. Jadi dari video tersebut dapat kita ambil manfaatnya, yaitu kita harus jadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kita dapat memfilter mana perilaku bijak ya yang positif dan mana yang negatif, begitu ya. Ya, Bu. Ibu akan membagi dua kelompok untuk mengerjakan tugas, yaitu yang sebelah kanan adalah tugasnya kalian cari perilaku yang positif ya, yang bijak, yang positif. Kemudian yang sebelah kiri perilaku yang tidak bijak dalam bermedia sosial. Silakan berdiskusi, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Itu antisosial kan Mengupdate sesuatu. Mengupdate video. Bima gara-gara Bima jalan Lampung bagus. Iya, jalan kecil nampak. Bijak dalam menyebarkan bijak dalam menyebarkan informasi. Mendownload dulu kan. Terus dicontoh
Udah selesai? Sudah, Bu. Oke. Ibu minta untuk kelompok sebelah kanan Ibu mempresentasikannya. Siapa yang mewakili untuk membacakan? Alda, silakan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, perilaku bijak dalam menggunakan media sosial yaitu memudahkan komunikasi, memudahkan mencari sarana bisnis dan hiburan, menjaga sikap dan etika, mencari informasi yang update, bijak dalam menyebarkan informasi. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Alda ya, untuk kelompok sebelah kanan. Sekarang lanjut kelompok sebelah kiri Ibu, yaitu perilaku tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Keila. Dari tadi Keila aja, coba yang lain. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami adalah tentang perilaku tidak bijak bermedia sosial, yaitu mengupdate sesuatu yang negatif, menyebarkan berita hoak, membuat akun fake untuk provokasi, memberikan komentar tidak baik atau penipuan. Iya, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok sebelah kiri. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita ini tadi di awal adalah tentang pengertian handphone ya. Apa tadi pengertian handphone? Alat komunikasi dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, yang dapat mengirim pesan, mengirim suara ya. Atau ya. Juga dapat untuk video call ya kan. Kemudian tadi ada pengertian berarti ada fungsinya. Fungsi dari handphone adalah tadi juga ya sebagai alat komunikasi, sarana belajar, tempat penyimpan data, ya, sarana hiburan, ya, mencari informasi dan sebagai sarana bisnis ya. Baik. Kemudian tadi juga ada media sosial. Pengertian media sosial dapat kita pahami sebagai platform digital untuk memudahkan kita melakukan aktivitas sosial ya kan dalam dunia apa itu? Dunia virtual, dunia daring, istilahnya dalam jaringan. Terus apa habis fungsi? Oh, dampak. Nah, dampak negatif dan dampak positif dari media sosial juga sama-sama tadi udah kita ketahui ya. Sama-sama udah paham kan? Kemudian juga ada perilaku bijak dan perilaku tidak bijak dalam bermedia sosial, dalam menggunakan media sosial. Tadi perilaku yang bijak apa contohnya? Memudahkan komunikasi, Memudahkan komunikasi, memudahkan sarana pembelajaran. memudahkan pencarian informasi. Terus? Iya, sama aja dengan ragil pengertiannya. Sarana bisnis, memperluas pergaulan. Terus? Sarana pembelajaran. Oke. Tadi terus kemudian perilaku yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Tadi apa aja? Menyebarkan berita hoax, Membuat akun fake untuk provokasi. iya, membuat akun fake ya untuk sarana provokasi ataupun untuk menipu orang lain ya. Kemudian apa lagi? Membuat orang komentar tidak baik. Apa? Memberikan komentar tidak baik. Memberikan komentar yang tidak baik. Oke. Apa lagi? Menggunakan kata-kata kasar. Menggunakan kata-kata kasar dalam berkomentar ya atau mengupdate sesuatu itu kata-katanya yang negatif yang tidak pantas. Oke, baiklah. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Tadi apa? Tadi kan ada pertanyaan. Cara Bu, saya Bu. ayah panggil. Iya. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Saya Bu. Alda, silakan Alda. Bagaimana cara menghilangkan kecanduan dari handphone dan media sosial?
bagaimana cara menghilangkan kecanduan dari handphone dan media sosial. Sebelum Ibu jawab, Ibu minta dulu kepada kalian semua untuk menjawabnya. Siapa ya? Else? Memperbanyak membaca buku atau memperbanyak bersosialisasi di luar. Menurut Else, cara menghilangkan kecanduan adalah dengan banyak membaca buku dan bersosialisasi dengan di luar rumah ya, dengan orang lain gitu ya. Kalau menurut Ragil? Beraktivitas seperti olahraga maupun melakukan hobi. Kalau dari Ragil, lebih memperbanyak waktu untuk beraktivitas ya. Seperti misalnya hobi Ragil apa? Bermain bola. Bermain bola. Itu lebih dibanyakin lagi bermain bolanya daripada bermain handphone ya. Bagus. Kalau Wisna? Ayo Wisna. Aktivitas di luar rumah, Bu, seperti bermain dengan teman-teman. Oke. Jawabannya sama tadi sama si Else, ya kan? Ya, Iya. Jadi kalau menurut Ibu, cara kita untuk menghilangkan kecanduan dari HP dan media sosial ya, kita dari diri kita sendiri yang membatasi. Kita tahu waktu. Sampai jam segini waktu kita untuk bermain HP. Selanjutnya kita mau ngapain lagi? Kita buat daftarnya, daftar listnya. Kemudian ya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Ya, seperti yang muslim, yang sholat gitu ya. Kalau yang non muslim beribadah gitu ya kan. Oke, sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Baiklah. Di sini Ibu ada lembar peserta. Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Ini Ibu bagikan satu-satu ya. Lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik, dan lembar evaluasi hasil dari layanan yang telah kita lakukan. Jadi ini Ibu bagi satu-satu, kalian isi sekarang ya. Waktunya 5 menit saja mengisi. Nama sendiri, Bu. Iya, nama sendiri, tulis nama dan kelasnya. Ini lagi. Satu-satu. Ini dibuat tanda tangan, nama, tanda tangan. Tanda tangan nama. Di bawah dulu namanya di bawah sini, Bu. Iya, tanggal pelaksanaan, maksudnya tanggal hari ini gitu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kumpulkan dari sana kemari ya. Dioper. Digabungkan saja. Itu gabungkan aja, Bu. Gabungkan aja. Terima kasih sudah mengisi LKPD dan lembar evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok ini ya. Untuk itu sebelum kita akhiri, Ibu ingin 2 orang menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Untuk itu Else silakan sampaikan pesan dan kesannya. Pesannya itu saya dapat lebih tahu macam mana cara menghilangkan kecanduan bermain HP. Ya. Dan kesannya saya sangat senang melakukan kegiatan Bimbingan kelompok. Oke, baik sekali. Kemudian Cecil, apa kesan dan pesan yang Cecil ambil dari pelayanan yang kita lakukan ini? Kesannya saya senang bisa mengikuti bimbingan kelompok ini, dan pesannya
Bijaklah dalam menggunakan medsos atau media sosial, jangan meniru konten-konten negatif atau pornografi. Baik sekali yang Cecil sampaikan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua karena telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini ya. Untuk topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang bullying, ya kan? Banyak terjadi ya kan juga di kalangan remaja, mungkin di kalangan kalian juga sering terjadi. Sering terjadi ya. Oke, baiklah itu untuk topik berikutnya ya. Untuk sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ragil. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk itu Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu.